Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Muhayyaro selaku dosen mata kuliah Perkembangan Moral dan Agama Anak Usia Dini, serta teman-temanku yang saya sayangi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta taufik hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul melakukan pembelajaran ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, saya Gaida Suraya Nur Aziza selaku moderator pada presentasi pada pagi hari ini. Bersama rekan-rekan saya, yakni ada Fatihatul Musabiha, Fitri Rahmawati, Rani Julia, Rifda Zulfia, Salsa Juliana, dan Ummu Saroh Zamzamia. Selanjutnya saya akan membacakan rangkaian susunan acara pada presentasi kali ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga yakni sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Menginjak acara pertama yakni pembukaan, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yakni pemaparan materi. Materi kita pada presentasi kali ini yakni profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka untuk anak usia dini. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan visi dan misi strategis Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, yang mana dalam pengertian profil pelajar Pancasila ini pelajar yang memiliki kompetensi global, berakhlak mulia, dan berperilaku sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Fungsi profil pelajar Pancasila ada 3, yaitu sebagai alat untuk menerjemahkan visi dan misi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh praktisi pendidikan dan yang berkepentingan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang kedua, sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar di Indonesia. Yang ketiga, tujuan akhir segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidik. Selain fungsi, ada juga kegunaan profil pelajar Pancasila, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk satuan pendidikan dan untuk peserta didik. Untuk satuan pendidikan yaitu ada 2. Yang pertama, menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Yang kedua, menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran dan berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Yang kedua, untuk peserta didik yaitu ada 3. 1. Memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidikan dari mata pelajaran lain untuk memperkarya hasil pembelajaran. Dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebagai pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan, kita juga harus memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa elemen kunci dari beriman dan bertakwa,
Yang pertama ada akhlak beragama. Sebagai pelajar Pancasila yang mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang, kita juga harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasihi dan menyayangi diri kita sendiri, sesama manusia dan juga alam sekitar, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada akhlak pribadi. Akhlak dapat diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian kepada diri sendiri. Rasa sayang, peduli, hormat, dan menghargai diri sendiri terwujud dalam sikap integritas, yakni menampilkan tindakan yang konsisten dengan apa yang dikatakan dan dipikirkan. Yang ketiga ada akhlak kepada manusia. Sebagai manusia, kita selalu berupaya aktif untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dan mencarikan solusi terbaik untuk mendukung keberlangsungan hidup mereka. Yang keempat ada akhlak kepada alam. Dengan cara kita tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam, serta mengambil peran untuk menghentikan perilaku yang merusak dan menyalahgunakan lingkungan alam. Yang kelima ada akhlak bernegara, yakni menempatkan kemanusiaan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang selanjutnya ada dimensi berkebinekaan global. Dimensi ini mengajarkan kita untuk tetap menjaga budaya luhur, lokalitas, dan jati diri, serta keterbukaan dalam berhubungan dengan budaya lain, dan juga saling menghormati dan memberikan kesempatan untuk lahirnya budaya yang positif dan yang selaras dengan budaya luhur Indonesia. Adapun beberapa elemen yang berhubungan dengan dimensi berkebinekaan global. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Sebagai pelajar Pancasila, kita harus mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, jenis kelamin, cara berkomunikasi, dan budayanya, dan juga mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok. Juga menganalisis bagaimana cara menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang kedua, ada elemen komunikasi dan interaksi antar budaya. Berinteraksi dengan budaya yang berbeda dengannya dengan cara memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan setiap budaya sebagai sebuah bentuk kekayaan perspektif sehingga terbangun empati terhadap sesama. Yang ketiga ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dengan cara memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka terhadap budaya yang berbeda, termasuk perundungan, intoleransi, dan kekerasan. Dengan mempelajari keragaman budaya, hal ini yang membuat keselarasan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang setara dan harmonis antar sesama. Dimensi bergotong royong. Siswa Indonesia mempunyai kemampuan bekerja sama, khususnya kemampuan bersama-sama, melakukan kegiatan secara sukarela sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana. Pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kolaborasi. Pelajar Pancasila memiliki keterampilan berkolaborasi, khususnya kemampuan bekerja kebersamaan dengan orang lain dibarengi dengan perasaan gembira saat kita bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Kepedulian. Pelajar Pancasila penuh perhatian dan produktif terhadap kondisi kehidupannya, lingkungan fisik dan sosial. Ini sensitif terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Berbagi. Pelajar Pancasila mempunyai kemampuan berbagi, yaitu memberi dan menerima segala sesuatu yang penting untuk kehidupan pribadi dan publik. Dimensi yang selanjutnya yaitu ada dimensi bernalar kritis. Dimensi bernalar kritis yaitu ukuran seseorang dalam berpikir logis dalam melakukan suatu analisis mengenai hal atau peristiwa yang sedang terjadi.
Adapun elemen-elemen yang ada pada bernalar kritis, yaitu yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Hal ini dapat diimplementasikan dengan cara anak yang mempunyai rasa keingintahuan yang besar, sehingga nantinya dapat mengajukan pertanyaan mengenai suatu informasi. Yang kedua, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, diimplementasikan dengan anak yang dapat bernalar sesuai dengan kaidah sains dan juga logika dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri, diimplementasikan dengan cara mengevaluasi serta merefleksi pemikirannya sendiri dan berbagai cara untuk bagaimana jalannya proses berpikir tersebut. Lalu, akhir fase pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, anak mampu bertanya kepada seseorang dari rasa keingintahuannya terhadap diri sendiri maupun lingkungannya. Yang kedua, anak dapat mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan yang sederhana. Yang ketiga, anak dapat menyebutkan suatu alasan dari keputusan yang telah dia pilih sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Yang keempat, anak mampu menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya secara jelas, singkat, dan juga sederhana. Nah, keterampilan bernalar kritis pada anak usia dini itu harus dikembangkan dengan benar dan baik agar nantinya anak dapat memecahkan masalah di dalam kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah dimensi mandiri. Dimensi mandiri dalam profil seorang pelajar Pancasila merujuk pada kemampuan pelajar untuk mengembangkan pemahaman, sikap, dan praktek terkait dengan nilai-nilai Pancasila secara independen. Profil seorang pelajar Pancasila yang mandiri, biasanya jika seorang murid yang memiliki dimensi mandiri, berarti murid mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya, dan didasari pada pengenalan kekuatan, serta keterbatasan dirinya, serta situasi yang dihadapi, dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Murid yang memiliki dimensi ini juga mampu mengelola dirinya sendiri, mengelola pikiran, perasaan, dan tindakannya untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Dalam pembelajaran di kelas, guru juga dapat melatih kemandirian siswanya. Misalnya, mengumpulkan tugas tepat waktu, memulai kegiatan belajar mengajar tepat waktu, serta memberikan hukuman bagi siswa yang tidak disiplin, bisa juga dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik itu menari atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berkelompok. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Dimensi kreatif mencakup 3 elemen, yaitu pertama ada menghasilkan gagasan yang orisinil, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, yang terakhir adalah memiliki keluwenan berpikir dalam mencari alternatif solusi dalam permasalahan.ご覧いただきありがとうございます。